Nah, ini lagi baca apa lagi sekarang, Pak? Ya, kita lanjut ya. Baca buku-buku saya yang versi sedangnya. Nah, ini judulnya Psikologi Kesuksesan. Tulisannya Syekh Maulana Wahiduddin Khan, orang dari India. Ini tulisan ini aslinya berbahasa Inggris, diterjemahkan. Judul Inggrisnya The Moral Vision Islamic Ethic for Success in Life. Ya, jadi isi buku ini adalah tulisan-tulisan singkat, Pak. Jadi kita nggak mudah bosan gitu loh. Ya, per judul itu paling cuman satu atau satu setengah lembar, ya bolak-balik gitu ya. Nah, beliau ini memberikan motivasi ya semangat bagi kita ya, bagi orang-orang yang pernah gagal, bagi orang-orang yang pernah jatuh itu supaya terus semangat dan untuk bangun. Ya. Saya ketika pertama kali lihat buku ini langsung jatuh cinta. Ini buku bagus nih kata saya. Penerbitnya Robani Press. Selanjutnya ini Rodul Mufhim. Ya, Rodul Mufhim, Hukum Cadar. Karangan Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Ya, penerbitnya Media Hidayah. Buku ini adalah untuk mendudukkan hukum cadar secara proporsional. Ya. Syekh Albani itu menjelaskan 10 pembahasan ya untuk meluruskan orang-orang yang terlalu tasyadud, terlalu keras dalam berpendapat masalah cadar ini ya, dengan mengatakan bahwa itu adalah kewajiban syar'i. Ya, padahal itu perselisihan para ulama. Dan Syekh Albani juga mengungkapkan rasa kecewa dia kepada para wanita yang terlalu keras dalam masalah ini. Ya, kata beliau, saya baru ngomong innalhamdalillah itu wanita-wanita yang bercadar itu pada pergi semua, nggak mau dengar omongan saya sama sekali. Ya, jadi di sini saya juga punya pengalaman ya dengan seorang mantan alumni saya ya yang ngobrol-ngobrol ringan. Dia cerita bahwa dosennya itu pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, ya Syekh, ma hukmun nikob? Apa hukum nikob atau cadar Syekh? Syekhnya malah jawab dengan balik bertanya, aina mau diul jamal, kata Syekhnya. Di mana letak keindahan? Ya tentunya dijawab fil wajhi, di wajah ya kan. Kalau Syekhnya mengatakan ha gitu, maksudnya berarti wajib gitu. Padahal kan ini bukan jawaban ilmiah kalau bagi saya gitu. Kalau dibilang mau diul jamal fil wajhi, ya wanita berarti sumber fitnah bagi laki-laki. Wanita harus nutup wajahnya. Sebaliknya, karena laki-laki sumber fitnah bagi wanita, masa laki-laki harus menutup wajahnya juga. Ini kurang ilmiah bagi saya gitu ya. Bagus kalau mau dibaca itu. Penerbitnya Media Hidayah. Nah, ini dari buku bahasa Arab. Judulnya Lugotul Jasad, Miftahul Fahmi Al-Akharin wa Ta'athur Fihim. Bahasa tubuh, kunci untuk memahami orang lain dan agar kita bisa dekat ya, berkesan dengan mereka. Karangan Syekh Atif Abul Aid ya. Penerbitnya Pustaka Al Jadid. Ini nggak tahu nih Solo apa Jogja ini. Ini bahas buku tentang psikologi Pak ya. Nah, ini saya menganjurkan bagi para orang tua, para guru ya kan. Ya, terus siapalah ya. Kalau di pondok ada bagian keamanan itu supaya kita tuh paham dengan gelagat-gelagat orang-orang yang bicara dengan kita gitu kan. Kita tahu orang itu nggak betah sama kita ngobrolnya gimana nih gerakan tangannya atau wajahnya ya kan, gimana kalau orang yang bohong itu gelagatnya apa kan, matanya misalnya selalu memandang ke atas dan sebagainya itu. Ini buku ini sederhana ya, ya tapi luar biasa Pak ini. Kita kan butuh ini supaya kita nggak mudah dibohongin orang gitu, nggak mudah dibohongin anak sendiri misalnya. Selanjutnya, nah ini buku terjemahan Arab juga ini Pak. Judulnya La Jadida fi Ahkamis Shalah. Kalau terjemahan kita tidak ada hukum baru dalam sholat. Ya, terjemahannya koreksi penting tata cara sholat. Tulisan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ya, ini wakilnya Syekh bin Bas rahimahullah di Lajnah Daimah, Komite Fatwa Saudi. Sudah meninggal, kalau nggak salah 2005 beliau meninggal. Ini walaupun bukunya tipis, tapi bobotnya luar biasa karena eh, jarang dibahas di
buku-buku lain yang ditulis oleh para ulama tentang kesalahan sholat. Saya kasih contoh Pak ya, misalnya eh, ada orang-orang yang misalnya ketika sujud itu ya itu merapatkan kedua tumitnya. Nah, ini sama saya bakar dikritik gitu ya, dikritik ya. Ada orang-orang yang bangkit dari sujudnya menuju berdiri dengan melakukan ajen. Nah, ajen itu kan eh, kayak orang ngolah tepung. Jadi dikepal gini loh atau begini. Menurut beliau itu keliru gitu loh. Ya, dijelaskan nanti sama beliau. Ini Pustaka Al-Qawam. Bagus banget nih. Ada 4, ada 7 poin yang beliau soroti ya. Nah, termasuk bertasbih hanya pakai jari-jari kanan. Itu beliau kritik itu. Artinya tasbih itu boleh jari kanan, boleh jari kiri. Nah, ini juga buku bagus ini, Pak. Ini kalau nggak salah dari buku Arab juga, tapi nggak ditulis judul aslinya apa. Eh, tulisan Syekh Akramullah Said ya. Kalau ngeliat namanya kayak nama orang India ini. Ya, judulnya Hati yang Paling Indah ya. 100 inspirasi bijak dan menggugah. Nah, ini jadi buku tentang apa? Motivasi, tentang apa? Cerita-cerita ya, tentang semangat hidup. Nah, ini kalau kita senang baca buku-buku motivasi ya untuk semangat hidup, nah ini bagus banget nih. Ini kapan-kapan nanti kita cerita-cerita Pak ya, review khusus buku ini nanti. Hati yang Paling Indah nih. Penerbitnya Inas Media dari Solo. Bagus banget ini kalau mau dibaca. Nah, ini juga buku bagus Pak. Pembahasan syar'i. Jangan mudah memvonis salah. Nah, karangan Syekh Muhammad bin Salih Al-Ali. Terjemahan dari kitab yang berjudul Insaf Ahlussunnah wal Jamaah wa muamalatuhum li mukhalafihim. Kalau terjemahan kita ya, insafnya atau adin Ahlussunnah wal Jamaah dalam bermuamalah kepada orang-orang yang menyelisih mereka. Ya, jadi buku ini mengajarkan kita kedewasaan dalam memandang sebuah perbedaan gitu loh. Ya, karena nggak mungkin semuanya itu sama gitu kan. Imam Malik aja ketika selesai nulis buku beliau itu kan ditawarin oleh Khalifah Harun al-Rasyid ya untuk agar bukunya itu ditempel di dinding Ka'bah dijadikan panduan seluruh dunia. Nah, tapi Imam Malik menolak ya kitab Al-Muwatta itu. Nah, ini kajian tentang bagaimana menghukumi kelompok lain ya kan, vonis-vonis ahli bid'ah, pembagian bid'ah, tidak semua ahli bid'ah itu sama, ada yang alimnya, ada yang jahilnya. Nah, dan macam-macam lah. Insya Allah kapan-kapan kita bahas nih Pak. Ya, jangan mudah memvonis salah. Belajar dewasa dalam beragama. Nah, kalau ini buku jadul. Nah, karangan Ustadz Umar Hashim. Ini Ustadz dari Jawa Timur kalau nggak salah. Itu Pak, terbitnya 1983. Judulnya Memburu Kebahagiaan. Jadi di sini menariknya, nih harganya 4.000. 4.000 masih. Tebalnya 224 halaman. Jadi sama Ustadz Umar Hashim ini dijelaskan kebahagiaan itu apa sih gitu. Kebahagiaan versi Yunani, versi orang Persia, versi macam-macam. Ya, apakah kebahagiaan itu pada harta, pada kecantikan, kegantengan, pada wanita, pada jabatan, pada macam-macam lah ya. Gitu. Menjelaskan juga tentang hakikat musibah, nikmat, hikmah, nah, tentang kesukaran hidup sebagai bunganya kehidupan dan macam-macam. Ini saya ketika lihat ini juga langsung wah, ini buku bagus ini. Ini saya ambil dari toko ayah saya ya waktu beliau dulu masih dagang buku. Ini juga buku bagus Pak, masalah sirah ya. Karangan Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Salih As-Saddan. Ya, meluruskan kebohongan di balik kisah para nabi dan rasul. Nah, terjemahan dari kitab Ara'ul Khata' war Riwayah Batilah Fisyar Lambiya wal Mursalin ya. Nah, jadi kisah-kisah yang bohong dan riwayat batil dalam sirah para nabi dan rasul. Nah,
mulai dari datangnya sebelum datangnya Islam, kan para kisah-kisah Israiliyat yang banyak menyebar, kisah dari Bani Israel, Pak. Kemudian keistimewaan para nabi, nah, terus kisah Nabi Adam alaihissalam dan putra-putranya, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Saleh, Nabi Yusuf dan macam-macam, ya, sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditambah lagi kisah Luqman, Zulkarnain, Ashabul Kahfi, Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Zulkifli juga. Nah, nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bedah buku ini, Pak, ya. Bagus banget ini buku ini. Banyak kisah-kisah yang masyhur itu yang akrab di telinga kita. Nah, terakhir ini, Pak. Ini saya anjurkan kepada para ustadz, para dai ini harusnya baca buku ini. Penyebab gagalnya dakwah, ya, 2 juz. Karangan Dr. Said Muhammad Nuh. Judul Arabnya Afatun alat Torik, ya. Bencana di atas jalan kalau bahasa saya itu. Jadi di sini membedah tentang penyebab banyaknya kegagalan dalam dakwah-dakwah kaum muslimin bagi para dai, ya. Penyakit-penyakitnya apa? Ada penyakit futur, ya, mudah bosen, ada penyakit kiber, sombong, ada penyakit apa itu? Macam-macam lah, ya. Ada yang gurur, tertipu, ada yang ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu, ada yang riya, ada yang uzlah, ya, mengasingkan diri. Udah cukuplah, saya nggak usah dakwah lagi dan sebagainya. Ini saya anjurkan bagi para ustadz, para dai ini baca buku ini, ya, supaya kita itu tidak mudah tergelincir, ya, dari jalan dakwah yang sudah antum ambil itu. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, ya, bagi saya dan ikhwan sekalian. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.